Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narti Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Kota Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Kali ini saya akan membuat tugas mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tempat saya bertugas, yaitu dengan Ibu Pujiati, SPD MSI. Selamat siang Bu, apa kabarnya Bu? Selamat siang Bu Narti, alhamdulillah sehat. Bu Narti apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Terima kasih ya Bu sudah berkenan untuk saya wawancara ya Bu. Iya. Bu, ini ada saya tugas untuk mewawancara tentang pengambilan keputusan di instansi terkait tempat Ibu pimpin ini. Jadi ada nanti beberapa pertanyaan Ibu, sekitar 8 pertanyaan. Tapi kalau misalnya Ibu tidak berkenan untuk menjawab, tidak apa-apa ya Bu. Ya. Baik Bu, bisa kita mulai. Terima kasih Bu. Mengenai pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kepada dilema etika atau kasus bujukan moral Bu? Ya, baik. Tentunya mengenai kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ini, tentu saya mengidentifikasi berdasarkan pengalaman ya, pengalaman yang terjadi dalam sekolah kita ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kita berdiskusi ya, berdiskusi dan hasil pemikiran, sehingga nanti kita dapat menentukan itu merupakan kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Baik Bu, berarti Ibu berdasarkan pengalaman yang Ibu rasakan di sekolah ini ya Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama penting dan mengandung nilai kebajikan kedua-duanya. Iya, ini tentunya sesuatu yang sulit ya Bu Narti ya. Namun selama ini yang saya jalankan, tentunya saya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tentu kita berdasarkan hasil analisis ya, kita dengan pemikiran sehingga kita tidak salah dalam memberikan keputusan tentang bagaimana menjalankan kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral tadi. Jadi Bu, Ibu menentukannya berdasarkan menggunakan analisis ya Bu, antara bujukan moral dan dilema etika ini. Selanjutnya Bu, apa langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil, seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam memproses suatu masalah atau mengambil keputusan di dalam sekolah ini? Iya, baik. Yang saya lakukan berdasarkan masalah yang terjadi, walaupun itu merupakan permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, tentu langkah yang pertama saya akan mencari informasi yang sebenar-benarnya terkait permasalahan ini. Kemudian langkah yang kedua, saya akan berkolaborasi ataupun berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun teman yang ada di sekitar kita, bagaimana dalam penyelesaian kasus ini. Tidak sampai di situ saja Bu Narti, kita langkah ketiga itu tentunya harus kita pikirkan dulu ya. Kita renungkan setelah kita mendapatkan informasi, setelah kita berdiskusi, kita renungkan dulu. Nah, setelah renungkan tentunya yang keempat adalah kita memutuskan dengan penuh tanggung jawab. Itulah langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya yang saya ambil itu ada 4 Bu Narti. Luar biasa Bu.
Jadi langkah-langkah yang Ibu gunakan ada 4 ya Bu. Yang pertama Ibu cari informasi yang sebenarnya, kemudian Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat, selanjutnya Ibu merenungkan. Biasa ya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau saya selama ini ya Bu Narti ya, yang menurut saya itu efektif dalam pengambilan keputusan, tentunya yang pertama sekali adalah tadi diskusi. Jadi dengan berdiskusi dengan rekan sejawat, kita mendapatkan informasi ataupun bisa menjadi suatu pertimbangan dalam untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua yang juga efektif adalah proses pemikiran. Jadi pemikiran itu tidak sebentar, kita membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Jadi tidak langsung, tentu harus kita ambil, ada proses pemikiran, itu juga sangat efektif membantu dalam mengambil keputusan itu Bu Nati. Jadi yang Ibu lakukan adalah pertama berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian proses pemikiran atau merenung sendiri ya Bu, bagaimana nanti keputusan yang terbaik yang akan Ibu ambil ya Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu rasakan? Iya, baik. Dalam setiap proses ataupun kegiatan pasti ada tantangan atau hambatannya ya Bu Narti ya. Kalau dalam hal ini ya, tantangan yang terbesar adalah itu tidak ada aturan yang jelas tentang permasalahan ini, kan nggak ada aturan jelas karena itu adalah seketika mendadak dan ini kondisional ya, jadi sesuai dengan waktu sehingga tidak ada aturan yang jelas, itu jadi satu tantangan. Kemudian yang kedua dalam waktu penyelesaian, kadangkala ya sebagai kepala sekolah tentu banyak ya aktivitas lain, namun karena ini juga penting, tentunya kita harus pandai memanajemen waktu, itu juga tantangan. Kemudian yang ketiga, kita juga butuh teman Bu Nanti. Kadangkala di saat ini terjadi tidak ada teman untuk diajak berkolaborasi, itu juga satu tantangan bagi saya. Itulah Bu Nanti. Jadi Ibu juga merasakan ada tantangan ya Bu, diantaranya tantangan Ibu butuhnya kurang manajemen waktu, butuh teman juga ya Bu. Luar biasa ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola nih Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dengan bahasa lain itu ditunda penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Oke. Jadi selama ini jika ada terjadi permasalahan seperti ini, dia kondisional, artinya kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan pada saat itu juga, tentunya kita harus cepat mencari informasi, kemudian kita berdiskusi, itu harus cepat kita laksanakan, artinya tidak ada penjadwalan. Tapi jika ada permasalahan yang mungkin lebih kompleks dan kita butuh waktu ya dalam penyelesaiannya, maka kita akan berikan waktu ataupun jadwal ulang itu ya nanti. Jadi ada dua, bisa dia langsung, bisa juga kita jadwalkan sesuai dengan permasalahan dan kondisinya Bu nanti. Oh, jadi Ibu selama ini menggunakan dua cara ya Bu, kadang sesuai dengan kondisi, dan di saat itu Ibu ambil keputusan, bisa juga Ibu tunda dulu. Jadi sesuai dengan masalah yang dihadapi ya Bu. Selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Ibu rasakan selama ini? Iya, tentu ada Bu Narti ya. Kalau seseorang tentu ada ya. Seseorang ini kalau saya ini tentu rekan sejawat ya. Rekan sejawat ataupun orang-orang yang bisa kita anggap dipercaya untuk kita berdiskusi ataupun kita memintai pendapat, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusannya Bu Nanti. Kemudian faktor lain yang juga penting kalau menurut saya adalah kondisi saya sendiri. Mungkin kondisi saya kalau tidak sehat atau pemikiran saya itu banyak permasalahan atau apa, itu akan mempengaruhi bagaimana cara saya mengambil keputusan. Jadi itu juga faktor penting yang bisa mempercepat kita dalam pengambilan keputusan. Itulah Bu Nanti. Ibu, pertama rekan sejawat ya sangat membantu Ibu ya. Selain itu juga faktor kesehatan ya berpengaruh dalam pengambilan keputusan Ibu ya. Selain rekan sejawat, ada lagi yang membantu Ibu misalnya? Tentu kayak keluarga
keluarga juga Keluarga juga kan, sangat mendukung, karena bagaimana kita dengan keluarga kita itu akan mempengaruhi kita nanti di dunia kerja kita. Jadi memang di keluarga harus kita selesaikan dulu harmonis ataupun baiklah hubungannya, sehingga nanti akan sangat-sangat berpengaruh kita di dunia luar atau dunia kerja. Luar biasa ya Bu, berarti keluarga juga harus mendukung ya Bu. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya, baik. Jadi dari permasalahan dilema etika yang selama ini sudah dijalankan atau sudah kita selesaikan, tentu ada beberapa yang bisa saya simpulkan. Yang pertama sekali, kalau bisa masalah ini dihindari. Gitu. Kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari, jangan sampai kita dilema, ditempatkan di satu titik sehingga kita sulit memutuskan, karena kita butuh proses untuk menyelesaikannya. Maka kalau bisa jangan ada permasalahan ini, dihindari. Gitu. Yang kedua, tentunya dengan adanya permasalahan ini yang paling penting adalah proses pemikiran atau perenungan. Kita renungkan dengan kondisi yang baik, ya, dengan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan itu, sehingga kita akan menemukan nanti keputusan yang baik untuk semua. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apapun keputusannya, tentu ada resiko, ada efeknya nanti ke belakang, harus kita bertanggung jawabkan. Jadi itulah yang paling penting yang harus kita garis bawahi dalam permasalahan ini. Ya, Bu, berarti ada 3 ya pembelajaran yang Ibu dapatkan selama ya mengalami proses dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin. Yang pertama itu Ibu sering melakukan perenungan. Yang kedua Ibu mengambil yang pertama Ibu kalau bisa dihindari ya masalah. Yang kedua perenungan, sering merenung, dan yang ketiga mengambil keputusan harus yang bertanggung jawab ya Bu. Iya. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Wawancara hari ini merupakan pertanyaan saya yang terakhir ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya wawancara? Ya, alhamdulillah ya, karena ini sudah pernah kita lakukan, jadi rasanya ya senang, ya tidak, wawancaranya ya luar biasa juga lah. Istilahnya menjadi pengalaman yang baru gitu kan, karena ini selama ini kan kita masalah dilema ini kan biasa-biasa aja. Tapi dengan proses ini tentu kita akan lebih baik nanti dalam mengambil keputusan jika terjadi lagi dilema nanti. Saya juga sangat luar biasa bisa berkesempatan mewawancara Ibu, dapat pengalaman yang luar biasa dari pengalaman yang Ibu alami. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri ya Bu. Oke, makasih banyak. Semoga sukses nanti ya. Iya, makasih Bu. Baik, Bapak Ibu CGP hebat. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Narti Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Nur Haslina SAG. Kabarnya Bu? Baik, halo Ati. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, sesuai dengan janji kita kemarin, saya akan mewawancara Ibu ya, dan sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri 2 Koto Kampar Hulu mengenai terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Ini mengenai dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ada apa Bu? Iya Bu, ini adalah tugas dari calon guru penggerak mengenai modul 3.1 demonstrasi kontekstual Bu, dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, Silakan, Bu. di sini saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kalau Ibu mungkin di antara pertanyaan itu tidak berkenan menjawabnya, boleh saja Bu, senyamannya Ibu ya Bu. Ya, ya. Kita mulai ya Bu. Ya, ada. Pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Bu? Terima kasih Bu Nati telah melaksanakan tugasnya di modul 3.1
tentang dilema etika yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah. Jadi kalau di sekolah kita Bu, menghadapi dilema etika ini, tentu yang pertama kita harus menentukan kasus tersebut, ya, kasus atau dilema tersebut, ya, misalnya dari tingkat tarafnya, ya, ataupun urgennya, penting atau tidak penting, fatal atau tidak fatalnya. Jadi dalam hal ini kita memilahnya berdasarkan hal tersebut. Kalau seandainya kasusnya itu atau dilemanya itu memang yang sangat urgen sekali, maka itu yang terlebih dahulu diselesaikan. Tapi kalau tidak urgen, di sekolah kita ini biasanya nanti dicari waktu yang tepat atau cara-cara yang memungkinkan untuk diselesaikan. Itu biasanya akan di sekolah kita. Baik Bu, berarti Bu mengidentifikasinya dengan cara menentukan apakah itu kasusnya urgen atau tidak, kemudian berdasarkan kasusnya itu fatal atau tidak fatalnya Bu, atau tidak beratnya, berat atau tidak beratnya. Biasa ya Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini sebagai wakil kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Tentu di dalam mengambil keputusan kita di sekolah ini tidak bisa langsung disampaikan ini ya langsung diambil, tidak seperti itu. Tentu harus dinilai dulu yang seperti apa kasus tersebut. Ya, umpamanya dari segi efeknya nanti. Ya, kalau seandainya efek itu sangat mengapakan, ya tentu kalau sangat penting tentu diselesaikan dalam saat itu juga. Tetapi kalau tidak, ya mungkin salah satu caranya adalah kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah di sini tentu memikirkan dulu bagaimana nanti efek yang ditimbulkan kalau permasalahan tersebut atau dilema tersebut tidak diselesaikan. Kemudian yang kedua juga karena di sekolah ini kita tidak sendirian ya Bu ya. Ya ada teman kita, ya ada orang tua, ada komite kita. Tentu kita di sini juga membicarakan dengan mereka. Ada guru BK, ada wakil kesiswaan. Jadi kita membicarakan bersama-sama dulu, baru nanti di dalam hal tersebut baru kita membuat keputusan apa yang paling sesuai dengan besok pagi. Kita bekerja sama juga dengan BK, dengan orang tua. Ya, kalau perlu juga nanti kita juga orang tua dan pengawas sekolah. Kalau seandainya permasalahan itu memang tidak bisa diselesaikan dengan cara lingkungan sekolah atau dalam lingkup sekolah saja. Kita nanti kalau umpamanya yang pengambil keputusan yang karena kita berada di tengah masyarakat, kita bisa juga meminta pendapat dari masyarakat. Selain melibatkan majelis guru, komite juga melibatkan masyarakat di sekitar sekolah ya Bu. Ya, kalau perbedaan dengan itu dan juga pengawas tadi. Biasanya pengawas juga ya Bu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, langkah-langkahnya yang pertama tentu kita clear dulu permasalahannya. Apa sebenarnya permasalahan itu? Nah, setelah kita tahu bahwasanya permasalahan itu sudah jelas, sudah benar, baru nanti kita mencari solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Pokoknya permasalahannya sudah jelas, kan Bu? Ya, maka kita nanti mencari solusinya secara bersama-sama. Ya, pokoknya Anda cukup dengan majelis guru. Nah, kita bawa komite. Komite nanti menjelaskan nanti bagaimana ini permasalahan itu bisa terjadi seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa mengambil keputusan secara mendadak atau keputusan secara instan ya. Dan itu kita juga kepentingan lain yang ada pada pihak lain juga kita pertimbangkan. Kemudian saya Bu, pertama kali langkah-langkah itu adalah mengklirkan dulu masalahnya, kemudian mencarikan solusi dan mendiskusikannya juga dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, tidak mengambil keputusan sendiri ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang selama ini hal apa saja yang merupakan tantangan kan? Tantangan. Nah, selama ini yang Ibu anggap efektif. Ya, yang tantangan ya? Ya, belum tantangan lagi. Yang efektif. Oh, yang efektif yang efektif dalam mengambil keputusan. Ya, apa yang Ibu kedepankan, cara-cara seperti apa? Oh ya, yang efektif tentu yang tidak
membuat fatal kepada pihak lain, ya. Jangan nanti dengan keputusan ini membuat pihak lain pada fatal merasakan terutama kerugiannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efektif di sini dalam hal penyelesaiannya, dalam hal tersebut bertele-tele, waktu yang panjang belum juga selesai. Jadi kita harus tegas, ya, tegas. Kemudian juga harus objektif, ya, tidak bisa subjektif. Ya, makanya nanti dengan guru ini seperti ini pengambilan sikap, ya seperti ini. Tapi yang efektif ini adalah tegas dan objektif sesuai dengan dilema yang dihadapi. Nah, jadi itu tidak yang memilah-milah ya antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Biasa ya Bu, yang pertama Ibu membuat melihat apakah itu fatal, membuat fatal ke pihak tertentu, akibatnya nanti kemudian Ibu mengambil keputusan juga tidak bertele-tele dan harus tegas tapi tetap objektif ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Tantangannya salah satunya tentu kita dalam mengambil keputusan dengan berbagai pihak. Ya tentu berbagai pihak itu berbagai pula karakternya. Ya, ada yang sangat kuat pengertiannya, ada yang vokal. Nah, jadi dalam hal ini untuk menyatukan supaya diambil satu keputusan antara yang vokal dengan yang cepat yang mudah merasakan pemahaman, merasakan apa yang dirasakan oleh orang, mungkin itu yang suatu tantangan menyatukan ya antara yang vokal tadi dengan orang yang cepat atau pemaaf atau apalah gitu kan. Yang menyatukan itulah mungkin salah satu yang merupakan tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan yang dirasakan itu menyatukan yang dominan dengan yang tidak dominan atau yang biasa saja ya, yang pemaaf, yang legowo lah, yang iya seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya apakah Ibu punya tata kala nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau ditunda dulu untuk menyelesaikannya? Bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, biasanya kalau di sekolah kita Ibu itu tergantung kepada permasalahannya atau dilema yang ada yang kita hadapi. Ya, permasalahannya itu seperti apa dan bagaimana urgennya. Kalau permasalahannya fatal atau sangat penting sekali, itu tidak pakai jadwal Bu, yang bisa di tempat diselesaikan saat itu juga. Nah, dengan catatan yang itu tadi, yang tidak memihak dan objektif. Ya, walaupun dia sifatnya cepat atau saat itu juga, tapi tetap mengedepankan objektivitasnya. Ya, tidak begitu, bahwa nanti diambil sembarangan keputusan. Ya, sehingga nanti di belakangnya kita sebagai pemimpin, oh salah rupanya. Jangan seperti itu yang muncul nantinya. Jadi ditengok dulu di permasalahan itu atau dilemanya. Kalau seandainya bisa ditunda, ya kita tunda, kita mencari solusi dari pihak-pihak yang bisa memberikan kita putusan. Nah, tapi kalau seandainya yang urgen seperti tadi tidak sempat dengan waktunya, harus saat itu juga, ya mungkin kepala sekolah atau sebagai wakil kepala sekolah di sini ya juga mengambil keputusan dengan itu tadi sangat-sangat mempertimbangkan segala hal yang menimbulkan efek negatifnya. Biasa ya Bu, pertama sekali Ibu melihat dulu jadi kasusnya apakah urgensi atau tidak. Kalau urgen atau fatal itu Ibu akan mengambil langsung keputusan di tempat, tapi kalau tidak dan mengedepankan objektivitas terlalu ya Bu. Selanjutnya kalau misalnya masih bisa ditunda, yang tidak urgen itu bisa Ibu renungkan dulu baru Ibu tunda gitu, dan minta pendapat juga ke rekan atau pihak lain. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Rekan keputusannya rekan atau apa? Nah, karena kita di lingkungan sekolah tentu yang terdekat kita adalah rekan kerja kan Bu. Ya, rekan kerja kita, majelis guru, ada kaum kesiswaan, ada guru BK, ada wali kelas, naik lagi ada komite. Jadi yang selama ini rekan yang paling terdekat itu adalah
majlis guru kita ya, atau teman rekan kerja kita. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga dengan meminta atau dengan mengkonsultasikan atau musyawarah dengan pihak yang lebih tinggi lagi. Misalnya nanti kalau berkenaan dengan dilema dengan siswa, kita bisa minta pendapat dari orang tua, wali murid kita, dan juga sebagai atasannya lagi ada komite sebagai wakil daripada orang tua. Jadi dalam hal ini adalah pihak yang membantu, mempermudah dalam mengambil keputusan itu, dan salah satunya yang terdekat dulu kita ambil, memusyawarahkannya dengan rekan-rekan kerja. Ya, kemudian baru nanti kalau seandainya rekan kerja itu nggak bisa menyelesaikan atau masih buntu lagi, ya mungkin kita agak naikkan lagi musyawarahnya dengan pihak yang lain juga. Baik Bu, berarti rekan kerja dulu teman Ibu berdiskusi atau yang membantu Ibu selama ini. Selanjutnya kalau tidak selesai bisa juga Ibu minta tolong ke guru BK, KAUL, wali kelas juga, kemudian komite atau bahkan masyarakat sekitar sekolah ya Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pembelajaran dari semua permasalahan yang sudah kita hadapi tadi ya Bu ya, saya sebagai wakil di sini juga banyak sekali mendapatkan pengalaman, terutama memberikan pelajaran kepada diri saya sendiri, bahwasanya dalam mengambil keputusan itu pun banyak hal-hal yang harus dipahami, dipertimbangkan, mengerti dulu dilemanya itu apa. Ya, tidak langsung kepada pengambilan keputusannya sesuai dengan subjektivitas yang ada pada diri saya. Tapi saya tetap tadi yang pertama adalah pengalamannya, bahwasanya dalam mengambil keputusan itu bagaimanapun nanti, walaupun kadang-kadang itu sangat berat rasa kepala sekolah, tapi sudah itu keputusan bersama, ya saya harus menerima secara objektif segala keputusan yang sudah diambil tadi. Jadi banyak sekali pembelajaran yang saya rasakan di dalam mengambil keputusan ini. Yang selama ini mungkin belum tahu bahwasanya dalam mengambil keputusan itu banyak pihak-pihak yang terlibat. Biasanya itu pada umumnya ya apa kata kita, itulah keputusan yang benar. Rupanya dalam mengambil keputusan ini sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ya harus kita tidak memikirkannya sendiri dan tidak menyelesaikan secara individu atau dengan diri kita sendiri saja, walaupun kita sebagai atasan. Ya, mungkin itu diantaranya pembelajaran yang sangat penting sekali, yang sangat dirasakan di dalam mengambil keputusan yang agak berbeda dari sebelum menghadapi guru penggerak seperti Bu Nati yang oke sekarang ini. Terima kasih Bu. Luar biasa ya Bu jawaban terakhir Ibu ini. Jadi kita mengambil keputusan ini tidak bisa sendiri, jadi harus mempertimbangkan berbagai pihak dan banyak hal yang harus dipahami dalam hal mengambil keputusan ini ya Bu. Menghadapi dilema etika. Menghadapi dilema etika dan menunjukkan moralnya ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Dengan berakhirnya pertanyaan yang ke-8 ini, berakhirlah pertanyaan atau sesi wawancara saya dengan Ibu. Sangat luar biasa sekali, banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari Ibu, luar biasa. Saya juga Bu dilema etika. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Selamat ya Bu ya. Selamat. Baiklah, demikian wawancara saya dengan Bu Nur Haslina. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narti Hidayah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Baiklah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Jaka Indrawan SPD dari SMP Yapenda Kabupaten Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu. Beliau adalah kepala sekolah di SMP Yapenda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak atas kesediaannya untuk saya wawancara ya Pak. Ini saya ada tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak, yakni mewawancara kepala sekolah yang ada di sekitar tempat tinggal mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, kalau misalnya Bapak tidak berkenan untuk menjawab di antara pertanyaan ini, disilakan saja Pak, senyamannya Bapak ya Pak.
Baik, bisa kita mulai ya Pak. Dari pertanyaan yang pertama, yakni selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema moral Bu ya, mungkin memang ada Bu beberapa dilema ataupun permasalahan yang kami dapatkan di satuan pendidikan kami Bu ya. Tapi di dalam masalah itu Bu, kami selaku tim, saya tidak personal Bu ya sendiri. Jadi semakin masalah itu banyak yang kita bagi semakin ringan Bu. Contoh ada beberapa Bu, salah satunya kasus tentang peserta didik menjadi dilema antara beberapa majelis guru yang menghendaki bahwasanya dia tidak naik kelas, tapi ada guru yang lain punya pertimbangan dan penilaian tersendiri itu dari etika peserta didik itu sendiri Bu, dan moralia termasuk masih bisa dimaklumi Bu. Dan untuk kenaikan kelas bagi saya rasa itu masih wajar untuk naik Bu, karena menyangkut masa depan anak itu sendiri Bu. Kita tahu beberapa contoh pengalaman, ada beberapa anak itu terkendala di usia pada saat dia untuk mencapai masa depan yang cita-cita dia kan Bu. Contohnya di bagian misalnya dia mau kuliah di universitas negeri, itu kan hanya 2 kali Bu, 2 tahun, dan seandainya dia tidak naik kelas itu hanya 1 kali kesempatan Bu. Kemudian untuk masuk ke dunia militer, nah itu kan Bu, seandainya dia tertinggal untuk 1 kali itu kan disayangkan Bu. Kemudian begitu juga di instansi polisi kan Bu. Jadi bagi saya Bu, moral itu salah satu pendukung Bu untuk dia naik. Nah, karena nilai akademis itu kan hanya bagi saya Bu, nilai akademis itu tidak di SMP, di SMA dia mungkin bisa berubah Bu. Karena apa Bu ya? Belum tentu yang kita ajarkan, kita nasihati sekarang belum tentu berbuah sekarang juga Bu. Bisa 2-3 tahun lagi dia berubah. Oh iya, saya salah. Di situ dia menyadari Bu. Jadi di situ ada kesempatan dia untuk berubah Bu. Bagi saya kalau untuk moral saya naikkan itu kan, karena jangan inilah Bu kan, kalau untuk moral bisa saya naikkan selagi dia tidak menyinggung ataupun tersangkut kriminal Bu, seperti narkoba ataupun ya mencuri, merampok, pokoknya yang berbau kriminal itu saya maklumi dan saya usahakan itu untuk lepas. Luar biasa ya Pak, jadi Bapak mengambil keputusan dengan cara bekerja mempunyai data-data ya, melihat data murid tersebut dan mengutamakan moral ya Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oh ya. Jadi kalau sama-sama mengandung ataupun ya kebajikan itu sendiri Bu ya. Sebelumnya kami selaku saya Bu, karena saya tidak bisa membilang saya sendiri Bu, kami Bu ya, karena kami instansi, jadi segala sesuatunya itu memang harus dimusyawarahkan dan kami rapatkan. Dan apabila itu keduanya mengandung kebajikan, mungkin kami akan mencari timing yang tepat Bu ya, waktu yang tepat, supaya nilai-nilai kebajikan ataupun program kebajikan itu terlaksana dengan baik. Jadi nggak bisa satu kita ambil setengahnya Bu kan, itu dia Bu, supaya program ini berjalan tidak terputus lah Bu istilahnya. Tidak dapat banyak ya, dapatnya sedikit tidak apa-apa lah Bu, itu Jarang iya Pak. Luar biasa Pak, jadi Bapak juga melibatkan guru-guru, stakeholder yang ada di sekolah, kemudian melihat timing yang tepat, juga programnya itu berjalan secara lancar terus ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Kalau langkah-langkahnya yang utama memang saya melibatkan majelis guru Bu kan, untuk peraturan baik majelis guru, peserta didik, komite, dan warga sekitar di sekolah Bu. Karena itu adalah sistem bukan semua saling terhubung.
untuk menjalankan program kita Bu. Jadi keputusan itu harus enak dirasa kan gitu Bu, sama-sama ikhlas menjalani. Kalau ibarat pepatah orang Riau, peraturan ataupun iya Bu, peraturan itu tidak seperti tali yang terlalu kencang dan tidak terlalu kendur. Apalagi kita di dalam Islam itu ada rukso Bu, keringanan kan. Jadi semua peraturan itu saya buat, saya ambil berdasarkan keputusan bersama Bu. Itulah. Baik Pak, jadi Bapak mengambil keputusan berdasarkan keputusan bersama, melibatkan semua yang ada di sekolah ya, stakeholder, mulai dari majelis guru, komite, juga peserta didik. Kemudian juga Ibu menggunakan juga filosofi dari Melayu ini sendiri, Riau juga menggunakan filosofi dari agama kita Islam ya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal-hal yang efektif Bu ya, lebih efektif itu kalau memang dia dilakukan secara bersama-sama Bu dan ikhlas menjalaninya Bu. Jadi saya akan itu tadi Bu, sesuai dengan sila Pancasila yang keempat Bu, mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi baik semua elemen lah Bu ya, mulai dari wakil kepala sekolah saya, wakil kurikulum, kesiswaan, baik wali kelas, majelis guru, semua itu keputusan harus kita ambil Bu. Adapun nanti beberapa sambungan Bu, seperti guru yang vokal Bu, yang dominan, itu mungkin tidak saya hiraukan Bu, karena peraturan itu diambil berdasarkan orang banyak Bu. Nah jadi istilahnya kita tidak mengikut yang satu, tapi yang satu itu harus mengikut yang banyak Bu. Nah, jadi peraturan itu saya buat, semua ikhlas menjalaninya dan tidak ada rasa intimidasi Bu ya, antara yang satu dengan yang satu. Itu juga Bu yang saya pikirkan. Biasanya kepala sekolah juga manusia Bu kan, harus dikritik, sedangkan seorang pimpinan negara aja boleh dikritik. Kita negara demokrasi, apalagi di dunia pendidikan Bu ya, yang namanya musyawarah mufakat itu perlu, memang harus. Jadi jangan sampai ada yang tersakiti hatinya, mungkin dia segan sama kepala sekolah baik di depan tapi tidak baik, tidak terima dia di belakang Bu. Itu takut saya jadi bumerang Bu kan. Jadi seandainya guru ikhlas, kita cari jalan tengah yang terbaik, tidak ada yang merasa dirugikan, itu mungkin salah satu solusi yang terbaik buat saya. Ya saya Pak, yang Bapak lakukan secara bersama dengan majelis guru dan juga ikhlas dalam menjalaninya, dan menggunakan juga filosofi dari sila keempat kita Pancasila ya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Kasus ya Bu ya, tantangan. Jadi yang selama saya jalani Bu, yang saya rasakan, kalau tantangan itu Bu ya di dunia pendidikan, kita kan sistem tim. Saya rasa ada juga yang berat Bu ya. Jadi masalah itu ada yang sedang, ada yang ringan dan ada yang berat mungkin Bu ya. Jadi kalau yang berat itu tantangannya akan saya identifikasi sebelumnya Bu ya. Saya akan cari data masalah itu dari mana, saya cari akar masalahnya, dan saya akan cari solusinya Bu dari masalah itu kan. Ibarat kita kalau mungkin kalau kita sakit ke dokter ya, sakit kepala, tentu obat itu obat anti migren itu Bu ya. Jadi kita jangan sampai salah solusi Bu, makanya ada identifikasi. Jadi saya mencari akar masalahnya itu untuk menyelesaikan tentu dengan tim Bu, tim yang ada di sekolah, dan saya juga menempatkan saya sebagai leader Bu, bukan kepala sekolah. Yang namanya leader itu Bu, kerja tim, semua bekerja Bu. Kita tidak menempatkan saya sebagai bos ataupun apa gitu kan, tidak. Jadi itulah Bu, salah satu langkah-langkah saya. Jadi saya menempatkan diri saya itu sebagai leader, bukan kepala sekolah. Biasanya Pak, Bapak menempatkan sebagai leader, kemudian dia berawal dari identifikasi masalah dengan mencari akar masalahnya, jangan sampai salah ambil solusi.
Selanjutnya Pak, apakah Bapak punya tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya itu tadi Bu ya, seandainya masalah itu ringan, saya mungkin bisa Bu dilema itu kan, kalau memungkinkan saya mengambil keputusan, saya ambil di tempat Bu. Nah, supaya masalah itu tidak berlarut Bu ya. Nah, jadi kalau untuk yang sedang ataupun yang berat, itu tadi Bu, kalau ada yang berat tentu mungkin saya akan pikirkan dulu Bu ya. Jadi saya akan mencari jadwal untuk memecahkan masalah itu Bu. Misalnya kalau untuk peserta didik, mungkin dilemanya itu kita akan tarik diri kepada orang tuanya dulu Bu, sumbernya di rumah. Apakah anak ini itu permasalahannya dari rumah atau permasalahan di sekolah gitu Bu. Kadang ada Bu peserta didik itu yang termasuk korban dari broken home, dari keluarganya. Nah itulah Bu. Jadi saya akan melakukan jadwal sebelumnya Bu. Itu hati-hati Bu, memang saya mencarinya Bu, supaya dilema ini tidak berlarut-larut mendukung. Nanti udah kita ambil keputusan, cuman kita salah ambil keputusan, besok itu timbul lagi Bu. Jadi memang harus berkala Bu. Itu lagi. Jadi Bapak juga sering menjadwalkan dalam mengambil keputusan supaya nggak salah ambil keputusan ya Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Jadi yang mendukung dari Bu ya, atau yang mempermudah? Iya, yang membantu Bapak. Membantu. Jadi kembali lagi Bu ya, kami adalah tim. Jadi tim inilah yang membantu saya Bu, dan saya tidak meninggalkan tim saya, tetap menjalin komunikasi lah Bu ya. Jadi tim-tim saya seperti wakil kepala sekolah dan semua majelis guru, baik orang tua, komite, itu semua Bu yang membantu saya. Karena apapun ceritanya mereka adalah partner kerja bukan, itu dia. Semuanya itu memang harus kita buat kesepakatan, kita buat jalin komunikasi sehingga mereka sudah bagaikan keluarga Bu. Kalau namanya keluarga kan tidak ada batasan Bu. Jadi mereka akan terbuka dan mereka tidak segan-segan untuk membantu kita Bu. Itulah tim-tim hebat dari mereka. Biasa ya Pak, jadi Bapak melibatkan semua tim dari wakil kepala sekolah, majelis guru, orang tua murid, komite, dan semua masyarakat di sekitar sekolah. Dan ini Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika nih Pak? Ya, jadi pelajaran dari dilema etika ini juga apalagi moral Bu ya, menyangkut moral. Yang namanya moral itu Bu bisa dari beda pandangan seseorang Bu, baik di kita belum tentu baik di orang Bu ya. Jadi yang saya petik dari pengalaman saya, jangan sampai kita meninggalkan tim, harus menjaga komunikasi satu Bu, silaturahmi, kekeluargaan itu harus kita jalin Bu dengan mereka, karena mereka memang keluarga kita sesungguhnya. Apalagi di instansi pendidikan ini Bu ya, ilmu pendidikan tempat kita kerja, kita sama-sama bekerja dalam kata inilah wadah kita Bu ya, inilah sawah kita, ini kebun kita, harus kita dijaga semuanya, karena semuanya saling melengkapi Bu. Jadi pelajaran saya jangan sampai miskomunikasi, jangan sampai ada pertentangan, semua harus dibicarakan. Kalau bisa Bu, kita melakukan acara-acara di mana itu bisa mempererat persaudaraan di sekolah Bu, sehingga semuanya terasa ringan Bu. Saling bersama kan Bu. Banyak Bu kata sekolah Bu ya. Apa Bu, berat sama dijunjung, enggak, ringan sama dijunjung, itu dari kata Bu. Jadi pelajaran saya, jangan tinggalkan tim, tetap jalin komunikasi, jadikan keluarga. Biasa ya Pak, jadi pembelajaran yang Bapak ambil, jangan tinggalkan tim, tetap jalin silaturahmi, anggap sebagai keluarga sendiri, karena
harus menjaga rasa kekeluargaan, karena inilah sebenarnya keluarga kita yang sebenarnya. Jaga komunikasi juga ya Pak. Luar biasa banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dari Bapak. Saya terharu juga mendengar jawaban-jawaban dari Bapak. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Kemudian saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Pak Jaka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Iya.